Gimana kalau suatu hari, kamu datang ke bank buat ngajuin KPR 30 tahun, tapi bukannya ditanya slip gaji, kamu malah diminta sampel air liur. Aneh ya, tapi ini bukan adegan film fiksi ilmiah. Ini adalah masa depan yang mungkin banget terjadi. Selamat datang di era di mana bank nggak lagi peduli seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa layak genetik kamu untuk diberi investasi jangka panjang. Konsep ini sebenarnya udah lama dibahas oleh seorang filsuf Prancis bernama Michel Foucault. Dia menyebutnya biopower atau biokuasa. Artinya, kekuasaan negara atau institusi besar nggak lagi cuma ngatur hukum dan wilayah, tapi udah masuk sampai ke level paling intim, tubuh kita, biologis kita. Mereka mulai mengatur kehidupan itu sendiri, dari kelahiran, kesehatan, sampai kematian. Dulu, biopower ini kelihatan dalam bentuk program kesehatan publik atau sensus penduduk. Tujuannya baik, yaitu untuk menyejahterakan populasi. Tapi sekarang, bayangin kalau biopower ini bertemu dengan kapitalisme dan teknologi genomik. Hasilnya, sesuatu yang mirip banget sama film klasik Gattaca. Di film itu, masyarakat terbagi dua. Mereka yang lahir secara alami, dengan segala ketidaksempurnaan genetiknya, dan mereka yang lahir dari rekayasa genetika, sempurna tanpa celah. Masa depan seseorang, dari pekerjaan sampai pasangan hidup, semuanya ditentukan oleh hasil tes DNA saat lahir. Nah, sekarang kita lihat realita hari ini. Perusahaan genomik seperti 23 andMe bisa memetakan seluruh DNA kamu dari sampel air liur. Mereka bisa tahu potensi kamu kena penyakit jantung, diabetes, atau bahkan Alzheimer di masa depan. Data ini, katanya sih, buat tujuan kesehatan pribadi. Tapi, apa yang terjadi kalau data super pribadi ini jatuh ke tangan pihak lain? Bayangkan skenario ini. Bank mulai bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan perusahaan genomik tadi. Sebelum kasih kamu pinjaman besar seperti KPR, mereka menjalankan kredit scoring model baru. Bukan lagi berdasarkan pendapatan atau riwayat kredit, tapi berdasarkan skor genetik kamu. Algoritma mereka akan menganalisis DNA-mu dan menyimpulkan, oh, orang ini punya risiko tinggi kena penyakit degeneratif di usia 40-an. Umur biologisnya lebih tua dari umur kronologisnya. Hasilnya, penggawan KPR 30 tahun kamu langsung ditolak. Kenapa? Karena menurut perhitungan mereka, kamu adalah investasi berisiko tinggi. Kamu dianggap nggak akan cukup sehat atau cukup panjang umur untuk melunasi utangmu. Ini adalah bentuk diskriminasi yang paling mendasar. Diskriminasi genetik. Kamu belum sakit. Kamu bahkan mungkin hidup sehat sepanjang hidupmu, tapi kamu sudah dihukum berdasarkan potensi buruk yang ada di dalam genmu. Pekerjaan impian, rumah idaman, semua bisa hilang bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena DNA-mu dianggap inferior. Secara nggak sadar, sistem perbankan dan keuangan bisa berubah jadi mekanisme seleksi alam buatan. Mereka yang punya gen unggul akan dapat akses ke modal, bisa beli rumah, bisa membangun keluarga, dan mewariskan gen baiknya ke generasi berikutnya. Sementara mereka yang gennya dianggap bermasalah akan tersingkir secara finansial, sulit membangun aset, dan secara evolusioner pelan-pelan terpinggirkan. Ini bukan lagi tentang siapa yang paling pintar atau paling rajin, tapi siapa yang paling beruntung dalam lotre genetik. Foucault mungkin gak pernah membayangkan biopower bisa jadi sekomersial dan sepersonal ini. Tapi visinya tentang kekuasaan yang mengontrol kehidupan jadi sangat relevan. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah ini mungkin terjadi, tapi kapan ini akan terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Kita perlu ada regulasi yang sangat ketat tentang penggunaan data genetik. Privasi DNA kita harus dilindungi, sama seperti kita melindungi data finansial kita. Karena, kalau tidak, kita akan menciptakan masyarakat di mana nilai seorang manusia direduksi menjadi sekadar urutan kode A, tinggi, C, dan G dalam DNA-nya. Gimana menurut kamu? Apakah ini kemajuan yang tak terhindarkan, atau justru sebuah ancaman bagi kemanusiaan kita? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.